Selamat pagi Pak Ari. Pak Ari, ini terkait dengan tugas CGP tentang demonstrasi seksual pada modul 31. Ini saya diberi tugas untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak kira-kira bisa meluangkan waktu sebentar? Bisa Pak Rian, tugas kalian sebagai guru calon guru penggerak siap untuk wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Ari, selama ini bagaimana Pak Ari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di dalam sekolahan itu terjadi beberapa kasus yang dihadapi oleh kepala sekolah yang nantinya untuk melakukan suatu kebijakan, di antaranya dalam pengambilan keputusan tersebut itu mengalami dua permasalahan, yaitu tentang adanya dilema etika, yang mana dalam pengambilan keputusan saya nanti harus mempertimbangkan suatu kebijakan yang tidak membuat efek negatif pada nantinya. Kemudian yang kedua, bujukan moral, yang mana dalam pengambilan keputusan saya nanti harus diajukan ke suatu kebenaran yang ada sesuai dengan aturan yang ada. Jadi pada dasarnya dalam peran kasus ini ada dua permasalahan, yaitu tentang dilema etika dan bujukan moral. Terima kasih Pak Ari. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Ari, selama ini bagaimana Pak Ari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD 1 Kedongasri ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Ari? Dalam penanganan kasus di sekolah ini Pak Rian, di mana yang sering terjadi adalah masalah kasus kedisiplinan, terutama kedisiplinan waktu antara jam datang dan jam pulang. Itu biasanya sangat sulit sekali apabila tidak dilakukan dengan kesadaran sendiri. Nah, dalam hal ini terjadi beberapa guru yang sering sekali datang terlambat. Nah, untuk penyelesaian hal ini juga termasuk kasus yang harus saya tangani demi sekolah kita bisa berjalan kondusif sesuai dengan waktu aturan dari pemerintah. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini saya harus menjunjung tinggi aturan yang benar atau kebenaran aturan. Tetapi saya juga harus berpikir dalam pengambilan keputusan tersebut jangan sampai saya nanti membuat kecewa bagi Bapak Ibu guru yang melakukan suatu kasus, sehingga dalam penyelesaian ini saya juga menggunakan etika yang mana saya lakukan dengan pendekatan mengambil langkah bijaksana, sehingga antara Bapak Ibu guru yang kurang disiplin nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya harapkan, tapi tidak menimbulkan efek di kemudian hari. Jadi aturan tetap berjalan, tidak ada permasalahan antara kepala sekolah dan dengan guru. Baik, Pak Ari. Kemudian langkah-langkahnya Pak Ari, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Ari lakukan selama ini? Dalam penanganan permasalahan yang tadi yang saya ambil adalah di kedisiplinan waktu ya Pak Rian. Nah, itu yang pertama, itu saya harus menggali permasalahannya daripada masing-masing Bapak Ibu guru yang sering mengalami keterlambatan. Itu permasalahannya apa, kita dekati, dan saya juga harus memberi respon yang baik terhadap alasan Bapak Ibu guru melakukan keterlambatan tersebut. Kemudian yang kedua, mengadakan penggalian.
mengadakan pemanggilan dan pembinaan. Di samping itu juga sebelum melakukan kebijakan tersebut, saya berkoordinasi dengan guru senior Pak Rian. Jadi guru senior yang ada di sekolah tersebut sebagai pertimbangan saya dalam melakukan suatu kebijakan. Sehingga itu bukan mutlak dari saya, juga dari guru senior di sekolah saya, sehingga pengambilan keputusan saya ini dengan berbagai pertimbangan. Itu langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah menggali permasalahan yang dialami guru tersebut. Yang kedua, mengadakan pemanggilan dan pembinaan. Yang ketiga, dalam kebijakan selalu koordinasi dengan guru senior. Baik. Selanjutnya Pak Ari, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ari anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini Pak Ari? Itu Pak Rian, dalam hal yang sudah saya lakukan tadi yang dengan pemanggilan pembinaan, tapi justru ada cara yang saya lakukan lebih efektif, yaitu yang berhubungan dengan kedisiplinan, yaitu saya selaku kepala sekolah berusaha untuk bisa menjadi contoh. Misalnya datang selalu pagi hari dan pulang sesuai dengan jam pulang. Itu saya lakukan setiap hari supaya saya bisa menjadi contoh Bapak Ibu guru. Itu yang efektif. Dan jangan sampai saya hanya memberi contoh. Kalau memberi contoh itu hanya 1, 2, 3 hari sudah. Seperti saya itu loh Bapak Ibu guru, saya berangkat jam 1, jam 7, pulang jam 14. 3 hari bertutur, silakan tiru saya. Itu namanya memberi contoh. Tapi kalau menjadi contoh, itu apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam peristiwa tersebut, guru merasa terketuk hatinya. Oh, saya ingin seperti Bapak Kepala Sekolah, tepat waktu, menjalani administrasi juga seperti dia. Jadi datang dari hati nurani. Jadi kalau saya hanya memberi contoh itu bisa saja Bapak Ibu guru melakukan dengan keterpaksaan. Tapi kalau menjadi contoh berarti datang dari hatinya sendiri. Itu yang menurut saya lebih efektif Pak Rian. Jadi pemanggilan sudah, pembinaan sudah, kemudian yang ketiga pemberian contoh tersebut. Terus setelah tadi memberi contoh ya Pak Ari, itu tantangannya apa Pak Ari? Tantangan ketika Pak Ari mengambil keputusan ini dengan kasus dilematika ini, tantangannya itu apa saja? Dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Rian, itu saya juga mengalami suatu dilema. Kalau saya menegakkan aturan yang ada, itu nantinya juga saya pertimbangkan pasti ada dampak negatifnya, termasuk guru tersebut. Misalnya saya mengadakan pemanggilan dan pembinaan secara kurang baik, misalnya dengan kekerasan, dengan memberi kata-kata yang tidak pantas, itu nanti dampak ke belakangnya akan kurang bagus bagi guru tersebut. Makanya saya dalam mengambil kebijakan tersebut, saya berusaha bisa memberikan solusi yang terbaik sehingga Bapak Ibu guru yang mengalami kasus tersebut bisa menyelesaikan, dan yang saya harapkan itu bisa tercapai, sehingga dalam kebijakan saya tersebut tantangan-tantangan yang akan terjadi tersebut sebisa mungkin saya hindari. Jadi itu tantangannya Pak Dan. Jadi setiap ada guru yang kurang bagus dalam hal apapun, itu apabila dia adakan pemanggilan itu pasti ada negatifnya. Terutama nanti akan bertentangan dengan pimpinannya. Sehingga dalam mengambil kebijakan saya juga harus hati-hati, yang jelas harus dengan kata-kata yang bijak dan sopan. Pak. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan kasus ini Pak Ari, itu Pak Ari membutuhkan waktu, apa bisa langsung diselesaikan di tempat Pak Ari? Dalam penyelesaian hal tersebut, misalnya kasus-kasus di sekolahan, itu ada yang saya lakukan kondisional Pak Rian. Suatu contoh, ada kasus di sekolahan itu pada musim kemarau contohnya. Itu ada kasus dengan wali murid yang pada pagi hari saya datang ke sekolahan, itu di halaman sekolah sudah penuh dengan jemuran tembakau. Itu suatu dilema bagi saya. Kalau saya menyelesaikan
langsung orangnya tidak boleh, berarti kebijakan saya nanti akan menyakitkan wali murid jika terjadi benturan dengan wali murid, sehingga hal tersebut dilakukan dengan seketika waktu itu juga, sehingga saya dengan wali murid berkomunikasi, bisa Bapak menjemur tanaman hasil tembakau di halaman SD setelah siswa pulang dari sekolah, dari siang sampai sore monggo. Nah itu contoh kasus yang dilaksanakan secara langsung. Kemudian ada kasus yang dilaksanakan dengan berjangka. Artinya saya tidak menjadwal Mas Rian, jadi saya uji coba. Ini setelah ada pemanggilan, saya lihat ada perkembangan tidak. Nah nanti setelah ada perkembangan kita pantau terus, sehingga dalam melakukan kebijakan tersebut saya tidak akan berhenti, selalu memantau sampai kebijakan saya tadi sukses. Jadi untuk jadwal kondisional, kecuali ada kasus yang berat, ya, ada kasus yang berat yang ditangani dalam waktu yang panjang. Maka kasus-kasus yang ada di SD itu biasanya hanya kasus yang tidak begitu berat, yaitu bisa diselesaikan dengan suatu pertemuan. Contohnya kasus guru, misalnya ada guru yang selisih paham, itu bisa diselesaikan secara baik. Suatu contoh ada 2 guru yang berselisih, yaitu saya mengambil dari 1 guru, kemudian 1 guru lagi, yang ketiga kita pertemukan, kemudian solusinya bagaimana, kemudian keduanya bisa berukun kembali, itu yang bisa saya jalankan. Jadi saya harus menggali 2 buah sumber dalam menyelesaikan suatu tindakan saya. Itu Pak Rian. Kemudian adakah Pak Ari faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Ari dalam mengambil keputusan dalam kasus ini, Pak Ari? Gini Pak Rian, dalam menjalankan kasus ini, contohnya di sekolah itu saya tidak lantas selalu mengambil kebijakan secara pribadi, tidak, karena seorang pimpinan itu dalam mengambil keputusan harus diperhitungkan. Makanya dalam mengambil keputusan saya selalu berkoordinasi dengan guru senior yang ada di sini, juga calon guru penggerak yang bisa memotivasi saya untuk mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga apa yang saya lakukan itu mendapat dukungan dari guru senior yang notabene merupakan guru yang bisa menjadi contoh di sekolah ini, dan calon guru penggerak tersebut yang nantinya bisa membuat pendidikan di sekolah saya akan lebih maju lagi. Makanya dalam kebijakan tersebut saya tidak murni dari saya kebijakan kepala saja, tapi juga dari unsur Bapak Ibu guru senior dan calon guru penggerak yang bisa mendukung kebijakan saya. Itu Mas. Pak Ari, dari pertanyaan apa yang tadi saya tanya, mungkin dari Pak Ari kesimpulannya, Pak Ari, apa yang Pak Ari dapat dari pengalaman pembelajaran, mungkin pembelajaran apa yang Pak Ari dapat dari pengalaman yang sudah terjadi itu, Pak Ari? Dari hasil kesimpulannya Pak Rian, dari apa yang saya lakukan dari penanganan kasus tersebut, baik itu kasus pada siswa maupun kasus pada guru maupun kasus pada masyarakat atau wali murid di sekitar sekolah, saya itu menggunakan prinsip yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan suatu kalimat ing ngarsa sung tulodo ing madya mangkasa tut uri handayani. Itu pedoman saya. Jadi sebisa mungkin saya di depan bisa menjadi contoh. Kemudian di tengah saya memberi semangat kepada teman-teman untuk memajukan pendidikan. Apabila ada kesalahan segera teratasi. Dan di belakang saya memberi dorongan semangat kepada Bapak Ibu guru. Mari kita selalu bekerja dengan kebenaran. Kita selalu menjauhkan suatu kesalahan-kesalahan. Jadi diminimalkan suatu kesalahan di sekolah tersebut. Maka yang penting adalah kita kerja sesuai dengan aturan, kemudian kita bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang paling penting Pak Rian, mari kita saling menjaga
etika, budi pekerti, sopan santun itu yang paling utama. Jadi kepandaian seseorang bisa dicari, tapi kalau etika, sopan santun itu mutlak dari hati kita yang bisa memperjuangkan kita sendiri. Itu hasilnya Pak Rian, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kepemimpinan atau hasil yang saya sampaikan tadi yang jelas itu tadi semboyan Ki Hajar Dwinto saya terapkan. Sehingga dalam mengambil keputusan kebijakan itu antara Bapak Ibu dan saya setelah bisa seiring jalan tidak menimbulkan suatu masalah. Terima kasih Pak Rian. Baik Pak Ari, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga nantinya dari kasus dilematika yang sudah dialami oleh Bapak Ari sebagai kepala sekolah bisa menjadikan pembelajaran buat saya ke depannya sebagai guru penggerak Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Ari. Cukup sekian wawancara kali ini. Assalamualaikum Pak Budi. Selamat siang. Pak Budi, ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Itu kan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Pak Budi di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan pemimpin Pak Budi. Ya, Apakah Pak Budi bisa meluangkan waktu buat bisa. saya kira-kira 10 menit ke depan? Ya, silakan Pak. Pak Budi, kita mulai dengan pertanyaan pertama sih. Ya. Bagaimana Pak Budi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Rian. Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat. Dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu saya bermusyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ya. Pak, kedua yaitu selama Pak Budi menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak Budi yang sama, Ya. benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Begini Pak Rian, memang sudah menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh kepada peraturan yang sudah berlaku, peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan bagi banyak orang. Kemudian Pak Budi, untuk langkah-langkahnya Pak Budi, itu langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Pak Budi lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta. Yang pertama mencari fakta atau data dulu. Kemudian baru memanggil yang bersangkutan, baru kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait, baru kemudian berkomunikasi bersama dengan bawahan saya atau staf saya serta guru-guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik. Kemudian Pak Budi, hal apa saja Pak Budi yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih kalian. Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru-guru yang ada di lapangan. Terus adakah tantangan Pak Budi, tantangan selama Pak Budi mengambil keputusan dalam kasus dilema ini, apakah ada tantangan tadi? Tentunya ada kalian tantangan dalam keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah yang terkait. Pak Budi, untuk ketika ada suatu dilema etika di misalkan sekolah ya Pak Budi, itu untuk penyelesaiannya
itu apakah ada jatuh untuk menyelesaikan masalah DLMTK itu? Apakah mungkin langsung di tempat itu juga, apa mungkin bisa menunggu ada waktu tertentu? Ya begini Pak Rian, karena kasus-kasus seperti itu kan munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal yang secara khusus untuk penyelesaian kasus tersebut, tergantung ringan beratnya kasus tersebut. Jika kasus ringan maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat, sehingga bukan penanganan melalui tahapan-tahapan tertentu yang berlaku, yaitu meninjau fakta tersebut, data tersebut, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu koordinasi atau bermusyawarah dengan tim yang telah dibentuk untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kasus tersebut. Kalau adakah Pak Budi untuk faktor-faktornya yang selama ini Pak Budi dalam menangani masalah ini, adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan ini Pak Budi? Ada ya Pak Rian. Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim, ya seperti staf guru, teman-teman guru, komite ataupun wali murid, serta peraturan yang berlaku telah disepakati bersama. Ya baik. Pak Budi, ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Dari semua yang telah tadi disampaikan Pak Budi, apa yang Pak Budi petik dari pengalaman yang sudah terjadi di sekolah ini Pak Budi? Ya, yang pertama tentang pembelajaran yang diambil dari hal tersebut sehingga dapat diambil keputusan tersebut adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan yang terakhir diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Budi. Semoga dengan wawancara ini pengalaman dari Pak Budi bisa membuat saya depannya lebih dalam mengambil keputusan ketika saya juga mengalami dilema etika. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.